Kalau kita menggunakan basis acuan Februari 2021 ya dibandingkan dengan Agustus 2020 itu pengangguran kita itu memang mulai menurun seiring dengan membaiknya perekonomian ya, pertumbuhan ekonomi kita waktu di kuartal 4 2020 dan di kuartal 1 2021 itu sudah positif gitu ya, positif sehingga itu berimplikasi pada membaiknya sektor ketenagakerjaan. Kita tidak dapat pungkiri pengangguran menurun dan penduduk usia kerja terdampak COVID juga menurun gitu. Nah, apalagi kemarin kita dapat kabar gitu ya, kabar yang membuat kita lebih semangat lagi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita di di kuartal 2 2021 itu juga meningkat gitu kan. Meningkat cukup tinggi 7%. Seiring perkembangan kita itu ternyata dilalahnya kemarin itu diserang oleh varian Delta sehingga membutuhkan kita tarik injek rem lagi gitu kan, injek rem lagi sehingga pemerintah memutuskan untuk bukan satu kebijakan PPKM darurat yang sekarang berubah gitu ya, sekarang pakai standar WHO level 4 level 3 di mana operasional perusahaan, operasional dunia usaha itu pasti terganggu gitu ya, karena memang harus dibatasi gerak operasional produksi maupun produksi perusahaan. Nah, terutama untuk yang sektor non esensial dan esensial itu kan 50%. Nah, melihat kondisi yang seperti itu gitu ya. Melihat kondisi yang seperti itu dan dunia usaha juga masih sebenarnya dalam masa recovery gitu ya, belum full recover gitu ya, masih dalam tahap menuju recovery, sudah dihantam lagi, maka pemerintah menilai kayaknya kita sepertinya ini memang BSU relevan lagi untuk diberikan kepada pekerja buruh, terutama di sektor yang terdampak gitu, sektor yang terdampak karena adanya pembatasan PPKM darurat level 4 level 3 agar juga kita bisa menjaga momentum tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat melalui pekerja buruh yang bisa dijaga gitu. Target kami itu selesai di kami prosesnya ya. Proses data dari BPJS Ketenagakerjaan sampai ke Kemenaker 8,7 juta more or less itu dan juga kami salurkan, prosesnya kami cairkan di KPPN gitu ya. Itu maksimal September. Tapi kalau misalnya untuk pekerja maksimal itu kita targetkan awal Desember lah. Sudah diambil uangnya, karena kalau uangnya nggak diambil ke monitor oleh sistem, maka harus dibalikin lagi ke kami dan untuk disetor kembali ke kas negara. Kita apresiasi ya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan memang secara statistik sudah diumumkan oleh BPS, ekonomi kita rebound ya Mbak ya. Penanganan COVID-19 ini harus dilakukan secara komprehensif dan terukur gitu Mbak ya, dan memang ibaratnya sebuah pertandingan atau game ini kita dalam situasi infinite game ini Mas Reza. Infinite game itu adalah suatu pertandingan yang nggak tahu endingnya seperti apa gitu, tidak tahu endingnya bagaimana. Jadi artinya dalam situasi infinite game ini harus ada continuous improvement yang dilakukan oleh pemerintah dengan sebagai inilah ya, pemerintah ini kan sebagai panglima ya, panglima mau ke arah kemana penanganan COVID-19 ini gitu loh. Infinite game ini diharuskan kita semua melakukan suatu kolaborasi aktif antar stakeholder, tapi tentunya pemerintah sebagai panglima harus punya suatu arahan-arahan yang jelas dan clear seperti apa gitu. Ibaratnya visi itu visinya harus clear sehingga stakeholder seperti kami, pengusaha, buruh gitu kan, pemerintah daerah, NGO dan lain sebagainya mampu bekerja sama secara kolaboratif gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, prinsipnya kami dari HIPMI melakukan dukungan 100%. Hanya saja tinggal bagaimana bentuk-bentuk langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, seperti misalnya sekarang ada subsidi di sektor pekerja gitu misalnya, itu juga harus dikaitkan dengan penanganan COVID-19. Secara aktif kami sendiri secara keorganisasian kita sudah mengumpulkan dana kurang lebih ada sekitar 21,3 miliar ya yang kita kumpulkan
baik dari pengurus dan anggota untuk membantu program pemerintah gitu untuk melakukan vaksinasi secara organisasi ya. BPP HIPMI kemarin baru saja kita melakukan vaksinasi massal di wilayah pesisir Jakarta, kurang lebih 10.000 orang targetnya. Sebenarnya pertama saya juga sama dengan Mas Angga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang sudah berkeinginan baik untuk memberikan bantuan ini lagi, karena memang tahun ini praktis memang tidak ada bantuan itu, tapi kita bertanya-tanya kenapa hanya di tahun 2020, kenapa tidak ada sekarang. Nah, tiba-tiba Ibu Menteri menjelaskan dan kami menyambut baik hal itu, karena walaupun memang itu kalau misalnya dikatakan apakah itu cukup atau tidak, ya itu tergantung kan bagaimana kita mempergunakannya, karena saya rasa uang sebanyak apapun pasti bisa habis dan sedikit pun bisa dipergunakan, dan itu saya kira untuk sekaligus 2 bulan. Yang persyaratannya juga tadi Mas Reja sudah menyebutkan bahwa sudah terdaftar BPJS, diperuntukkan untuk 8,7 juta dan sudah hampir menerima itu 900 sekian ribu, hampir 1 juta, dan kita berharap nanti itu akan tetap berjalan dengan mulus dan lancar. Di sini kami mengatakan bahwa kami berjanji tetaplah kami akan bersama-sama dengan pemangku kepentingan, dengan pemerintah, dengan pengusaha, dengan serikat pekerja, dengan buruh dimanapun, dengan masyarakat. Karena ketika kami parsial, memisah diri, berarti kami tidak bisa merubah apapun. Yang memang keinginan buruh itu adalah mempertahankan bagaimana mereka terlindungi dalam jaminan sosial, bagaimana mereka bekerja dengan catatan bisnis itu berlangsung supaya mereka mendapatkan lapangan pekerja di sana.